Film ini dimulai dari seorang pria bernama David Stone. Dia adalah seorang penulis berbakat yang tengah mengalami krisis keuangan. Saat ini dia tengah berjuang keras supaya nggak bangkrut dan bisa menghidupi anak istrinya. Pada tahun 1981, David dipanggil ke Miami untuk mewawancarai seorang mantan gangster terkenal. Dia pun melihat ini sebagai peluang untuk menutup krisis keuangan keluarga dan juga menaikkan pamornya sebagai penulis. Di Miami, David menginap di motel yang murah. Dia akan mempersiapkan dirinya untuk mewawancarai seorang gangster legend bernama Lansky. Saat ini Lansky tengah diselidiki oleh FBI menyangkut harta kekayaannya yang diduga dari hasil kejahatannya di masa lalu. Pada suatu hari mereka pun bertemu di sebuah restoran cepat saji. Lansky saat ini berusia 81 tahun dan gak ada sama sekali aura gangster di kepribadiannya. Dia kelihatan ramah, gak seperti yang David bayangkan. Namun, satu hal yang David notice, bahwa sebagai mantan gangster, cara bicaranya dan ketegasannya sungguh berbeda. Saat ini Lansky memilih David untuk menceritakan kisah nyata tentang dirinya. Namun syaratnya, David hanya boleh menuliskan materi sesuai dengan izinnya dan sesuai dengan perkataan dari mulutnya, bukan dari orang ketiga. Skrip yang David tulis juga nggak boleh bocor kepada siapapun, dan setelah bukunya jadi, David hanya boleh mencetak dan menjualnya jika Lansky sudah meninggal dunia. Betray me, and there will be consequences. Any conversations you have about me, I want to know. Sure. When I die, the book is yours to sell. Until then, you will show the manuscript to no one. Ketika di motel, David pun menelpon istrinya dan mengabari kalau dia tengah menulis buku baru. Namun istrinya yang bernama Christy udah nggak mau mendengarkan apa-apa lagi, kecuali David bisa mengiriminya uang untuk anak-anak. Keesokan harinya, Lansky mulai membicarakan masa kecilnya ketika dia berada di Rusia. Ada satu pengalaman yang nggak dia lupakan. Ketika dia dan pamannya dicegat oleh tentara Rusia, pamannya disuruh membuka karung berisi kentang yang dibawanya. Tentara itu pun menyuruh si paman melemparkan kentang ke udara, namun yang dipotong bukanlah kentang, tapi tangan pamannya. Mulai saat itu, Lansky berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mau menjadi orang yang lemah. Berangkat dari situ, Lansky mulai menceritakan kisahnya di Amerika, di New York City, tahun 1912. Ketika itu Lansky berumur 10 tahun dan dia udah tertarik dengan hitung-hitungan dan angka. Dia bahkan sering menonton orang bermain dadu dan bisa memprediksinya walaupun gak memainkannya. Namun ketika dia ikut bermain, dia malah kalah, padahal itu adalah uang yang ibunya berikan untuk membeli roti. Setelahnya, dia pun mengamati permainan dan menghitung peluang dan hasil. Lansky kecil pun sadar, ada orang yang mengontrol permainan dan mencurangi permainannya tanpa orang lain bisa melihatnya. Lansky pun belajar dari sana. Satu hal yang ada di dalam perjudian dan kehidupan adalah mereka yang bisa mengendalikan permainan. Setelah pertemuan hari itu, David pulang ke motelnya. Dia kemudian menelpon putrinya yang bernama Eva. Namun karena saat ini dia miskin, dia malah diremehkan oleh keluarganya sendiri, bahkan Christy istrinya udah gak mau lagi berbicara dengannya. David pun menyuruh Eva menyampaikan pada ibunya bahwa dia tengah mengerjakan buku tentang Lansky. Ketika bukunya jadi, mereka akan punya banyak uang karena semua penerbit menginginkan buku ini. Keesokan harinya, David telat datang ke pertemuan karena kurang tidur. Di hari itu, mereka pun berbicara tentang Ben Siegel. New York tahun 1918. Lansky bersama teman yang bernama Ben Siegel menjalankan penyelundupan dan perjudian. Ibarat Lansky adalah otaknya, Ben adalah ototnya. Mereka berdua udah terkenal sampai-sampai hubungan mereka udah kayak saudara kandung. Operasi perjudiannya berkembang pesat. Untuk mengontrol permainan, mereka meletakkan bandar bernama Jimmy untuk menjalankan permainan yang diatur oleh Lansky. Dengan keahlian Lansky, pembukuannya dibuat bersih sehingga menjauhkan mereka dari polisi. Walaupun gak ikut bermain, dengan mengamati saja, Lansky tahu berapa keuntungan yang akan mereka dapatkan dari Jimmy. Jika Jimmy mencoba mengambil beberapa dolar keuntungan, Lansky akan tahu hal tersebut dan tentu aja ada konsekuensi yang akan diberikan oleh Ben Siegel. Suatu hari, Ben dan Lansky bertemu dengan Lucky Luciano, bapak dari kriminal yang terorganisir. Dia adalah orang yang menciptakan badan pengatur untuk mafia yang dikenal sebagai The Commission dan Sindikat Kejahatan Nasional. Di hari itu Lansky menawarinya bisnis distribusi dengan keuntungan yang gak bisa Luciano tolak. Sebenarnya, Lansky dan Ben akan merugi di bisnis ini. Namun, mereka berencana untuk menyelundupkan minuman keras mereka sendiri secara bersamaan, sehingga mereka akan mendapatkan keuntungan dari sana. Mereka pun mendapatkan deal bersama. Malam itu, Ben dan Lansky nyantai di klub milik Luciano. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Anna. Di malam itu, Lansky jatuh cinta pada pandangan pertama, hingga mereka pun merencanakan untuk hidup bersama. Singkat cerita, mereka punya anak, namun anaknya yang bernama Buddy gak bisa berjalan, hingga kata dokter dia harus menggunakan penyangga seumur hidupnya. Sungguh ironi, ketika Lansky ingin tumbuh kuat, dia malah mendapatkan anak yang lemah, sehingga itu akan mengganggunya. Lansky pun menceritakan gimana dia dan Ben menghabisi seorang bandarnya yang mencuri uang keuntungan judinya. Walaupun istrinya memohon untuk diampuni, tapi Lansky tanpa melibatkan emosi dan simpati, tetap menyuruh si istri menerima konsekuensi sikap suaminya dan mengancam gak mengatakan pada siapapun. Dan mendengarkan cerita itu, David jadi ngeri-ngeri sendiri. So you left them fatherless? He left them fatherless. It's the way we live. It's business. Di tempat lain, ternyata David udah jadi target agen FBI yang memburu Lansky. Mereka pikir David bisa menjadi jalan mereka untuk membocorkan informasi dan membongkar di mana keberadaan uang 300 juta dolar yang dimiliki oleh mantan gangster ini.
Karena selama ini Lansky termasuk orang yang licin dan selalu berhasil lolos dari jeratan hukum. Suatu hari Lansky kesal banget melihat berita di koran tentang orang Jerman yang melakukan demonstrasi di Amerika. Orang Jerman gak terima keberadaan Yahudi hingga membludak melakukan protes. Lansky yang merupakan orang Yahudi pun gak terima. Dia mengumpulkan pasukan dan menyerang rapat pribadi orang Jerman Nazi. Lansky membawa orang Yahudi dan tentunya bentrokan itu pun pecah di sana. Hal itu membuat Lansky dan band disorot. Pemuka agama Yahudi pun mengatakan gak ada bedanya perbuatan gangster Yahudi ini dengan para penjahat Nazi. Ulah Lansky membuat anak istrinya dan juga anak-anaknya mendapatkan pandangan gak sedap dari masyarakat. Upstate New York tahun 1942, Lansky bertemu dengan seorang letnan dari intelijen angkatan laut. Ketika Jerman menyabotase dan merusak kapal Amerika, letnan ini meminta bantuan untuk menemukan mata-mata Jerman karena tahu kalau mafia menguasai daerah pantai. Lansky setuju untuk membantu, namun dia meminta imbalannya. Lansky pun kemudian berhasil membebaskan Luciano yang dipenjara karena Luciano kenal dengan mafia tepi laut yang bernama Joe. Lansky akan mengatur pertemuan sehingga intelijen angkatan laut bisa menyusup ke sana dan memulai operasinya. Lewat Lansky, Amerika berhasil merusak seluruh jaringan intelijen Jerman dan mendapati mata-mata Jerman tengah memindahkan persenjataan, bom, dan uang tunai. Lansky dan timnya berhasil mencegah serangan besar Jerman ke Amerika. Lansky pun bangga banget ketika menceritakan itu pada David. Nasib negara tergantung pada mereka, para gangster. Lansky berhasil menggali informasi atas nama FBI. Sekarang, malah mereka yang ingin memenjarakan Lansky. Motif Lansky membantu negara adalah karena dia adalah orang Amerika dan Yahudi, dan Jerman ingin menghancurkan keduanya. Namun, pemerintah Amerika gak pernah merilis itu dalam press release karena mereka juga gak mau gangster seperti Lansky yang membantu operasi mereka, dan Lansky juga gak tertarik mau meluruskan bahwa dia juga seorang patriot karena Amerika Serikat gak seperti yang orang-orang pikirkan. Ketika pulang ke motel, dia melihat seorang gadis bernama Maureen tengah dimarah dan dipukul oleh mantannya yang merupakan pengedar narkoba. Maureen dituduh udah mengadukannya ke polisi. David pun mencoba melerai, namun dia malah kena pukul. Tapi karena hal itu, David pun jadi dekat dengan Maureen. Keesokan harinya, Lansky bertanya tentang memar di mukanya David. Jika David mengatakan siapa pelakunya, Lansky dengan mudah akan mengirimkan orang untuk membalasnya. Namun David menolak itu terjadi. Di hari itu, Lansky menceritakan pertemuannya dengan Salvatore Maranzano, bos kriminal di New York dalam pemerasan, narkoba, dan penyelundupan. Dia ingin berinvestasi di perusahaannya Lansky, namun Lansky menolak karena Salvatore adalah saingannya Luciano. Namun, Lansky nggak mengkhianati Luciano, malah dia menghancurkan Salvatore. Ben Siegel pun datang berpura-pura jadi polisi. Dengan mudah dia masuk tanpa perlawanan, dan ketika di dalam, dia membunuh Salvatore dengan puluhan tusukan. Luciano pun mengapresiasi kesetiaan Lansky padanya. Lansky pun meminta jatah kursi dewan pada Luciano, sehingga dia bisa menjalankan bisnisnya dengan mudah, dan gak ada embel-embel Yahudi lagi di dirinya. Ketika pulang ke rumahnya, Lansky bertengkar dengan istrinya yang marah, karena Lansky hanya pulang untuk tidur. Lansky beralasan dia bekerja, dan menyuruh Anna untuk berterima kasih atas apa yang udah dia berikan. Tapi Anna nggak mau karena Lansky adalah seorang kriminal. Anna juga menyalahkan Lansky atas anak mereka yang terlahir cacat. Menurut Anna, ini adalah hukuman Tuhan atas hidup yang Lansky jalani. You believe that? We get judged and punished the way we live our lives. The choices we make, that's what defines us. Setelah membunuh Salvatore, Lansky sadar kalau akan ada yang mengejar mereka, sehingga dia pun membentuk Murder Inc., sebuah kelompok pembunuh bayaran. Sudah ratusan orang mati di tangan kelompok pembunuh ini. Karena kesuksesan Murder Inc., Lansky pun sampai diterima sebagai salah satu petinggi di sebuah sindikat kriminal, bahkan duduk satu meja bersama Al Capone, mafia dari Italia. Bersama-sama, mereka pun membentuk The National Crime Syndicate. Suatu malam setelah tidur bersama, David memergoki Maureen tengah memegang berkas skrip tulisannya. David pun kemudian meminta penjelasan. Ternyata Maureen diancam oleh FBI. Jika nggak mau dianggap sebagai kaki tangan pacarnya, dia harus bekerja sama. Dan tugasnya adalah membaca tulisan David untuk mendapatkan informasi tentang Lansky. Setelah menceritakan itu pada Frank, Maureen pun check out malam itu juga. Maureen melakukan tugasnya dengan cukup baik karena FBI jadinya mendapatkan informasi. Di lain hari, para penyidik FBI yang dipimpin oleh Frank mencoba menginterogasi salah satu mantan pekerjanya Lansky yang masih hidup di penjara, yang bernama Joe Smo. Mereka pun mencoba menggali informasi tentang uang $300 juta. Awalnya dia nggak mau buka mulut, namun karena iri dengan kehidupan Lansky yang masih bebas, dia hanya bisa mengatakan kalau Lansky punya manajer keuangan di negara Swiss. Keesokan harinya, ketika bertemu dengan Lansky, David jadi paranoid dengan semua orang, takutnya ada FBI yang memperhatikan. David bertanya, gimana caranya Lansky bisa menjalankan bisnisnya di bawah pengawasan pemerintah. Ternyata, Lansky menjalankan bisnisnya lewat perusahaan yang legal. Bahkan, perusahaannya mendapatkan keuntungan lebih dari perusahaan top 500. Di sindikat nasionalnya, Lansky mengajarkan kalau ada manfaatnya menjaga orang yang berhutang pada mereka dibiarkan tetap hidup. Daripada mengirimkan preman untuk menagih hutang, mereka mengirimkan akuntan supaya bisnis mereka mendapatkan keuntungan dan bisa membayar hutang mereka. Lansky mengajarkan satu hal pada David. Mobil yang diciptakan Henry Ford bukanlah mobil, tapi kebebasan yang bisa diberikan dengan mobil tersebut. Sama halnya dengan Lansky, kasino dan perjudian bukanlah produknya, tapi dunia kegembiraan dan sensasi.
Mereka membangun resort di Amerika hingga menciptakan ribuan lapangan pekerjaan untuk mendukung ribuan keluarga. Makanya sekarang pemerintah pun sampai mau terlibat dengan melegalkan semuanya karena kasino terlalu bernilai kalau cuma bisa dinikmati oleh para penjahat. Ketika di mobil, Lansky sadar kalau mereka diikuti. Lansky pun menyuruh David untuk belok secara mendadak. Lansky bertanya siapa yang mengikuti mereka, namun David pura-pura nggak tahu. Lansky pun mengatakan dan menyuruh David mengingatnya. Saat kehilangan uang, kau nggak hilang apa-apa. Saat kehilangan kesehatan, kau kehilangan sesuatu. Tapi saat kehilangan karaktermu, kau kehilangan segalanya. Keesokan harinya, sebelum David pergi ke restoran, Frank pun memergokinya. David dipaksa menjadi informan untuk FBI dan membantu mereka menemukan petunjuk di mana uang 300 juta dolar yang Lansky sembunyikan dari pemerintah. Jika David mau jadi informan, dia akan dibayar 150 ribu dolar. Namun jika menolak bekerja sama, mereka akan menyampaikan kalau David berbagi informasi dengan FBI. Frank gak memberikan pilihan apa-apa untuk David. Ketika di restoran, David pun langsung bertanya di mana uang hasil dari keuntungan selama ini. Lansky pun bercerita pada tahun 1946 di Cuba. Dia diminta oleh Presiden Batista untuk mengontrol sistem perjudian di sana. Di Amerika dia memang dianggap sebagai kriminal, tapi di Cuba, Lansky bakal kayak pejabat dalam. Gak disangka, karena kontribusinya, Cuba dibuat seperti Las Vegas untuk bisnis perjudian. Dia menjadi operator kasino terbesar yang pernah Amerika punya. Keuntungannya selalu berlipat-lipat setiap bulannya. Lansky mengubah negara Cuba menjadi taman bermain internasional di mana orang-orang mencari kesenangan di sana. Lansky menciptakan kerajaan kriminal di luar Amerika dan gak bisa disentuh oleh penegak hukum. Karena kehebatannya mengelola bisnis judi, dia dikasih hotel bintang 5 di Florida, penginapan kelas atas sekalian arena perjudian. Anna sebagai istri pun udah gak menikmati hubungannya dengan Lansky. Namun Lansky masih memperhatikan anak-anaknya, terutama Buddy. Di hotelnya, Lansky kedatangan utusan dari Israel bernama Yarif. Yarif mengatakan setelah Jerman membantai orang-orangnya, mereka kesulitan bekerja di tanah Palestina. Jadi, Israel butuh uang untuk membeli senjata, untuk berjuang demi masa depan negara Israel dan kelangsungan hidup orang Yahudi. Lansky yang merupakan keturunan orang Yahudi pun memberikan support penuhnya. Lansky memberikan sumbangan untuk Israel dengan jumlah uang yang banyak. Yarif mengatakan rakyat Israel gak akan melupakan jasa Lansky. Di luar, Lansky menghabiskan waktu bersama Buddy. Anaknya itu ingin menjadi seperti dirinya, namun Lansky menolaknya dan menyuruhnya menjadi apapun selain dirinya. Setelah bercerita tentang Cuba dan Florida, Lansky lanjut menceritakan tentang Las Vegas. Ternyata, dia yang membangun kota itu menjadi sebuah surga. Di tahun 1947, Lansky menelpon Ben yang ditugaskan untuk memegang Las Vegas. Ben menceritakan gimana senangnya dia berada di sana. Namun, Lansky segera memanggilnya ke Florida karena investor mereka nggak senang dengan pekerjaan yang Ben lakukan. Lansky ingin sebuah penjelasan. Ternyata pembicaraan mereka berdua didengar oleh Anna lewat telepon lain. Anna pun langsung mengatakan Ben udah jadi beban saat ini dan Luciano akan membunuh mereka berdua. Anna pun udah siap ditinggal olehnya. Anna sampai mau lompat dari balkon, namun dicegah oleh Lansky. Anna nggak tahan lagi hidup dengan Lansky, sehingga dia menyebut Lansky hanya peduli dengan uangnya. Karena Anna udah nggak bisa diatur, Lansky pun menelpon ambulan dan mengatakan kalau istrinya mengalami histeria dan mengamuk nggak jelas. Anna pun dianggap gila dan mendapatkan setruman di kepalanya. Di lain hari, Ben sampai di hotel Florida untuk bertemu dengan Lansky. Di sana Lansky mengingatkan bahwa situasi udah berubah. Terlalu banyak uang yang dipertaruhkan dan Lansky nggak bisa selalu membela Ben, apalagi kalau Ben nggak menunjukkan hasil kerjanya. Ben pun mengatakan dia udah siap dengan konsekuensinya. Dia juga senang udah mengikuti Lansky selama ini. Pada suatu malam, Lansky datang ke pertemuan bersama mafia lain untuk bersaksi dan mencegah Ben mendapatkan hukuman. Lansky mengatakan dia nggak bisa menyaksikan teman seperjuangannya dibunuh di depan matanya. Namun apa yang dilakukan oleh Ben udah terlalu merugikan mereka. Ben ternyata melarikan keuntungan kasino Las Vegas dalam jumlah yang banyak. Lansky pun disuruh keluar. Luciano mengajak mereka voting dan semuanya setuju untuk menghilangkan Ben. Dia pun dibunuh keesokan siangnya. Di hari lain, Frank menemui Anna yang udah jadi mantan istrinya Lansky. Anna mengatakan FBI nggak akan pernah menemukan uangnya Lansky karena Lansky nggak pernah sekalipun melepaskan pandangannya dari uang yang dia punya. Tapi Anna menyarankan Frank mencarinya di Cuba karena di sanalah pertama kalinya Lansky mendapatkan keuntungan yang besar. David yang akan bertemu dengan Lansky di hari itu mendapatkan perintah untuk datang ke sebuah alamat. Di sisi lain, Frank dan rekannya pun kemudian mendapatkan satu nama dari rekannya Lansky yang berada di Geneva. Jadi mereka pun meminta David untuk menggali informasi terkait rekannya Lansky yang bernama Pincus. Sesuai arahan, David pun pergi ke sebuah alamat. Ternyata itu adalah rumahnya Lansky. Di sana David mengatakan ada satu nama yang muncul di risetnya, seseorang yang bernama Pincus. Lansky mengatakan nama aslinya adalah Sal Rosenstein. Dia adalah akuntan yang dipekerjakan oleh Lansky. Info itu pun langsung diteruskan kepada Frank keesokan harinya. Gak lupa David mengingatkan uang yang dijanjikan harus ditransfer ke rekening istrinya. FBI pun berhasil menemukan Sal Rosenstein di Geneva, tapi dia udah meninggal 48 jam yang lalu. Frank lalu menghubungi David di motelnya dan menyuruh David menjauh dari Lansky karena ada dugaan Lansky membunuh Sal Rosenstein 48 jam yang lalu. Frank pun langsung berangkat ke Swiss dan bertemu dengan orang bank.
Ternyata, Sal Rosenstein sebelum dia meninggal udah memindahkan uangnya ke Bank Israel. Namun masih belum tahu apakah itu uangnya Lansky atau bukan. Di Tel Aviv, Palestina, Frank pergi ke bank tersebut. Dia pun bisa mendapatkan akses untuk kotak besi milik Rosenstein, namun di sana hanya berisi satu kertas bertuliskan, "Kau nggak akan pernah menemukannya." Di hari yang lain, David menemui Lansky di tempat ibadahnya. David langsung bertanya tentang Sal Rosenstein yang baru meninggal 2 hari yang lalu, tepat setelah pembicaraan mereka berdua di rumahnya Lansky. Lansky tahu maksud dari David bahwa dirinya mungkin ada hubungannya dengan Sal Rosenstein. Your friend Pincus? He's dead 3 days ago. Are you suggesting I had something to do with it? Tell me the truth. You mean like the truth of you speaking to the feds? Lansky ternyata tahu David mengkhianatinya, namun dia nggak masalah dengan hal itu dan memaafkan David karena dia menyukai David. Apalagi, David melakukan itu untuk keluarganya. Cerita mundur 10 tahun sebelumnya, di Palestina. Lansky pernah memohon pada kedutaan Israel untuk menjadi warga negara Israel, mengingat kontribusinya untuk negara itu. Dia terlahir Yahudi. Dia juga sering berdonasi dengan jumlah yang besar sebelum Israel dinyatakan sebagai negara. Lansky mengatakan pemerintah Amerika mengejarnya karena menuding Lansky menguasai kasino sebesar 50%. Namun lewat pengacara negara, Perdana Menteri Israel yang bernama Golda Meir bernegosiasi dengan Presiden Nixon, Presiden Amerika saat itu, untuk mengirimkan pesawat tempur. Sebagai gantinya, Lansky nggak boleh pindah ke Israel. Lansky harus kembali ke Amerika dan akan dicekal ke Israel. Mendengarkan hal itu, Lansky pun marah banget karena setelah yang dia lakukan untuk Israel, Perdana Menteri malah menjualnya ke Amerika. Everything I did for this country, I gave them when they begged me for money, making me the only Jew in history to be banned from his country. This is how they repay me. Mendengarkan cerita itu, David pun gak nyangka banget. Namun David tahu Amerika juga gak pernah berhasil mendakwanya atas tuduhan-tuduhan tersebut. Ketika David bertanya di mana uang yang dicari-cari pemerintah Amerika, Lansky pun mengajaknya ke rumah sakit tempat anaknya Lansky yang bernama Buddy dirawat. Ternyata Buddy sekarat di atas tempat tidur gak sadarkan diri. Lansky pun mengatakan kalimat terakhirnya untuk David. Gangsta, I'm an angel with a dirty face. I think we finished, David. Go home to your family. Setelah selesai dengan ceritanya, David pun kembali pulang kepada keluarganya. Sementara Frank dipanggil atasannya dan disampaikan kalau penyelidikan atas Lansky harus ditutup. Lansky menghabiskan hidupnya untuk mengendalikan permainan, tapi pada akhirnya dia tahu ada satu permainan yang gak bisa dia kontrol, yaitu hidup itu sendiri. Meyer Lansky meninggal di tahun 1983 karena kanker paru-paru. Dugaan kekayaannya yang katanya $300 juta itu nggak pernah ditemukan. Hari ini industri perjudian yang dia pelopori menyumbang $250 miliar setiap tahun untuk Amerika dan memperkerjakan 2 juta orang. Film pun selesai. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra.